Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Andi Kurniawan, absen 9 dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya Lorentz dan pengaplikasiannya ke benda sehari-hari. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz yang lahir pada tahun 1853. Ia merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Gaya Lorentz pada penghantar bergantung pada 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, kuat medan magnet. Yang kedua, besar arus listrik. Yang ketiga, panjang penghantar. Sehingga dapat dirumuskan F sama dengan B kali I kali L. Keterangannya, F sama dengan gaya Lorentz, B kuat medan magnet atau Tesla, I merupakan kuat arus listrik ampere, L adalah panjang penghantar. Di sini saya akan menjelaskan gaya Lorentz pada kawat berarus listrik terlebih dahulu. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik digambarkan sebagai ini. Sebuah gambar pada gambar dialiri arus listrik dengan sebesar I dan juga diletakkan pada tengah medan magnet. Maka yang akan terjadi adalah dengan timbulnya gaya Lorentz pada kawat dengan mengombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besar gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner sebagai berikut. Disimpulkan 2 definisi, yaitu definisi gaya Lorentz dan juga definisi kuat arus, sehingga mendapat suatu persamaan gaya Lorentz. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik seperti gambar sini. Pada saat 2 kawat tersusun sejajar dilengkapi dengan panjang yang sama, yaitu L, dialiri oleh arus listrik sebesar I, dan juga magnet tersebut terkena gaya magnet jenis homogen sebesar B, maka dapat menimbulkan gaya Lorentz, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Besar gaya tarik-menarik dan tolak-menolak pada kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan pada gambar di bawah ini. Kaidah tangan kanan yang pertama menggunakan 3 jari tangan kanan, di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik, jari telunjuk arah medan magnet, jari tengah dilambangkan dengan arah gaya Lorentz. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian gaya Lorentz di benda sehari-hari, dan saya memilih speaker atau pengeras suara. Speaker bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Komponen dasar speaker terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah kerucut kertas yang bersambungan dengan sebuah kumparan suara atau silinder, dengan dikitari oleh kawat tembaga dan sebuah magnet hemagen berbentuk silinder. Ketika harus dilewatkan pada lilitan kumparan, maka padanya akan bekerja gaya Lorentz yang disebabkan oleh magnet permanen. Besar kecilnya gaya tergantung pada arus yang dihasilkan oleh terminal pengeras suara, sehingga akan menyebabkan maju mundurnya kerucut kertas yang membentuk udara, sehingga dihasilkan gelombang-gelombang bunyi sesuai dengan frekuensi pengeras suara. Akan mengaliri arus dari terminal pengeras suara menuju kumparan suara, sehingga di dalam kumparan akan dialiri elektron yang berada di medan magnet akan mengalami gaya Lorentz yang dapat menimbulkan
maju atau mundurnya kerucut kertas, sehingga elektron-elektron yang ada di sekitar kerucut bertumbuhkan dengan udara yang mengakibatkan gelombang bunyi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari video ini, mohon dipermaklumkan. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.